umur. Nah, tiga ini. Bayangkan yang bunuh orang satu di bawah umur, yang dibunuh orang tiga di bawah umur, Pak. Seharusnya di Nanti timbul lagi pembunuh Nah, yang satu pikirkan yang kedua, pikirkan aja yang ketiga ini aja. Tapi Terus kalau sekarang ini bilang Bapak dibebaskan tadi mau kayak apa direvisi, terus, sudah Pak? lewat Pak. Sudah lewat. Masalahnya pemerintah di Dewan itu menggodok saya selalu ngikuti. Hari ini tanggal 13 Maret 2023, hari ini Penajam Pasir Utara maupun di pelaku pembunuhan sadis yang berada di Lapangas, Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, pihak keluarga menuntut agar dilakukan banding di Pengadilan Negeri Kalimantan Timur karena mereka merasa kecewa dengan vonis hanya 20 tahun. Sementara dalam tuntutan jaksa pada tahun lalu ada 10 tahun penjara. Saat ini keluarga korban akan mendatangi DPRD Penajam Pasir Utara untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap vonis ini sekaligus untuk meminta revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat ini keluarga korban sedang menuju ke DPRD Penajam Pasir Utara untuk menyampaikan aspirasi meminta agar nantinya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk dilakukan revisi karena pada hari ini pelaku pembunuhan sadis Junedi hanya divonis 20 tahun penjara dan pihak keluarga menyampaikan kekecewaan mereka dan karena mereka menuntut agar pelaku pembunuhan satu keluarga ini dituntut 5 seumur hidup atau hukuman mati. Saat ini pihak korban bersama melakukan dialog dengan Pak Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto dengan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara. Hari ini adalah pembacaan vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara. Ini adalah keluarga korban yang dari Babulu, dari Penajam Pasir Utara. Ini sejumlah spanduk yang dipasang dari pihak korban, pihak keluarga korban. Kami sampaikan bahwa dalam tuntutan kemarin yang dibacakan jaksa penuntut umum, pelaku hanya dituntut 10 tahun penjara dan hari ini adalah pembacaan vonis terhadap pelaku Junedi yang melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga dengan 5 korban. Nah itu dia. Jadi ada data sekunder, ada data primernya. Putusan ini loh. Ambil putusan beberapa putusan yang lain boleh. Ini adalah foto yang dipampang pihak keluarga 5 korban kasus pembunuhan sadis yang ada di Kecamatan Babulu. Ya kan? Akhirnya nggak ada gunanya. Lebih baik langsung kita, kalau memang yang ada kesempatan Sudah dapat rekaman semua panjang. Baru undang-undang memberi cuma 10 tahun, berarti 2 tahun masa ini loh bro, ini bukan binatang, ini manusia semua ini. Yang dibunuh di bawah umur. Nah, tiga ini. Bayangkan yang bunuh orang satu di bawah umur, yang dibunuh orang tiga di bawah umur, Pak. Seharusnya di nanti timbul lagi pembunuh Nah, yang satu pikirkan yang kedua, pikirkan aja yang ketiga ini aja. Tapi Terus kalau sekarang ini bilang Bapak dibebaskan tadi mau kayak apa direvisi, terus, sudah Pak? lewat Pak.
sudah lewat. Masalahnya pemerintah di dewan itu menggodok saya selalu ngikuti. Menggodok satu undang-undang aja bisa sampai 5 tahun. Coba. Ya lewat ini Pak. Nah, di lapangan. nah tapi yang melaksanakan di lapangan ini Pak seharusnya greget juga. Jangan Pak, lihatlah ini Pak. Berilah hukuman yang seadil-adilnya, yang sesuai. Nyawa balas nyawa Pak. Kalau kami dulu Pak, nyawa balas nyawa Pak. Iya, belum ada pemerintahan, belum ada undang-undang. Masih nenek leluhur saya. 10 tahun bebaskan Makanya aja kita lagi, Bang. sabar. Ya. Loh, ini cukup sabar Mbak. Kita sabar. Cukup sabar kita ini. Adanya lain kita Sabar. Pak. Kita Mungkin nggak tahu Junaidi. kalau terjadi pada orang yang lain selain dari keluarga kita, mungkin ini sudah beda cerita. Antar suku sudah perang. Mohon maaf, mungkin kalau di Jawa ini sudah ini jebol ini. Iya. Mohon maaf. Cuman karena di Kalimantan, orang Kalimantan ini masih baik. Coba lihat Pak, perhatikan Pak. Nggak melas ke Bapak kalau ini terjadi pada keluarga Bapak. Nggak usah mungkin anak Bapak, mungkin anak saudara Bapak aja. Sebagai ketua pengadilan ya Pak ya. Nah, tolong Pak. Perhatikan Pak itu Pak, tatapannya Pak. Seperti apa Pak? Manusia itu Pak, bukan binatang. Tidaknya biar korban itu tenang di sana, Pak. Betul. Sudah nyata. Kenapa 5 orang? Biar jadi barang. Ya pasti kan nanti kita sampaikan. Kan cuman Inilah Pak, kami orang kecil Pak, semua dibenturkan dengan undang-undang. ya Ya, nanti kasasi banding. Nanti ada lagi undang-undang Pak, itu lagi yang menghalangi kami. Pasti Pak, itu saya bisa pastikan. Sebagai masa orang kecil, orang nggak Yang ngerti bedanya apa-apa. kayak gini, orang sakit Pak kayak BPJS sama enggak. Nah itu Yang Pak kayak sudah. gitu bedanya. Ini Pak, ini sudah dibunuh, dijolimit. Kita orang Jadi kecil korban. bikin susah-susah. Kalau seandainya terjadi sama anak Bapak. jelas kita juga sudah Nah, itu Pak. Pak. Kita gini Pak, kita komunikasi aja Pak ya. Kita sharing aja di sini Pak, sharing masalah hati ya kan Pak. Masalah hati, masalah kejadian ini. Bukan istilahnya saya mau menentang Bapak atau bagaimana enggak. Kita sharing aja Pak. Supaya kita sama-sama merasakan betapa sakitnya Pak. Ya itu ya Pak. Undang-undang ini Pak yang membuat kita terjolimi. Bapak mungkin berkat juga melihat hal yang seperti begini. Namanya undang-undang yang seperti apa sudah begini baru mau direvisi. Ini lewat 5 tahun direvisi undang-undang begitu selesai. Berapa ganti dewan? Nah itu dia Pak. Salah satu keluarga korban. Nawin 20 tahun 20 tahun ini divonis 20 tahun penjara. Berapa? 20 tahun. Hah? 20? Iya. Ya kan, sudah. Ini keluarga korban ini. Ini mengamuk. Keluarkan aja sekarang. Tahun 20 tahun Pak. Jadi menurut pendemo-demo ini, menurut kami di dalam ini Pak tidak setuju sebenarnya. Kami ini memang tidak boleh Pak, karena dibiarkan manusia seperti dunia itu hidup di dalam dunia ini. Hukumannya cuma 20 tahun. Terserah masyarakat menilai seperti apa. Terserah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya saudara kami ditindas, dibunuh secara sadis, namun kepala Konstitusi pernah hukum cuma 20 tahun penjara. Maka itu kami serahkan semua kepada seluruh masyarakat bahwa saat ini kami serahkan kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Mohon izin Bapak-Bapak, sesuai dengan tadi kesepakatan kita, karena hasil vonisnya tidak sesuai, maka kami akan semua teman-teman kita berpindah ke kantor DPRD. Untuk keluarga, dimohon kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dari kuasa hukum terdakwa. Keluarga korban yang kami hormati, kami sebagai kuasa hukum para korban yang telah mengawal perkara ini sejak awal sampai saat ini,
kita telah mendengar bersama putusan Majelis Hakim dengan memutus putusan hukuman penjara 20 tahun. Tentunya ini dari keluarga korban telah kami wakili, telah menyampaikan langsung kepada Bapak Kejari agar keluarga korban menyatakan banding atas putusan pada hari ini. Ya, jadi 7 hari proses ini telah kita sampaikan proses banding kepada Bapak Kejari. Mohon permohonan kita dapat diteruskan kepada Majelis Hakim agar bisa memfasilitasi proses ini lanjut ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Setuju? Pada hari ini kita telah mengawal proses ini. Terima kasih telah menjaga kondusivitas Penajam Pasir Utara dan Pengadilan Negeri Penajam. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita dapat kembali ke rumah kita dengan baik dan selamat sampai di rumah. Dan kita tetap terus mengawal proses ini sampai kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Terima kasih. Demikian dari kami kuasa hukum keluarga Bapak Waluyo sekeluarga almarhum atas kehadirannya dan ketertibannya, dan juga kami memohon maaf atas ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami sebagai kuasa hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang patut bagi anak. Dalam pertimbangan penjatuhan pemidanaan, Majelis Hakim akan mengungkapkan pendapatnya sendiri-sendiri, dimulai dari tim anggota. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberian pidana kepada anak dan terhadap laporan anak untuk ketentuan sistem peradilan pidana anak adanya pembatasan terhadap maksimal penjatuhan pidana penjara, yaitu pada pasal 81 ayat 2 dengan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan pada pasal 81 ayat 6 apabila diancam dengan pidana mati atau paling pidana seumur hidup, pidana penjara paling lama 10 tahun. Ini bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur yang telah terpenuhi pada perkara anak dilakukan treatment dan kumulatif penuntut umum dengan pasal yang tertuang dan terbukti adalah pasal 340 KUHP junto pasal 61 KUHP dan pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP dengan junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut telah mengatur ancaman tertingginya adalah hukuman mati dan penuntut umum menuntut dengan tuntutan selama 10 tahun, sehingga merujuk pada pertimbangan di atas dan uraian pertimbangan ini seharusnya dan sepatutnya anak hanya dapat pemidanaan maksimal 10 tahun. Namun demikian, terhadap perkara anak perlu dipertimbangkan mengenai pemberian pidana ini dengan uraian sebagai berikut. Menimbang bahwa sistem peradilan pidana anak pada dasarnya melindungi hak dasar anak sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam undang-undangnya, dan yang terpenting adalah asas demi kepentingan anak yang terbaik dan tidak boleh memperlakukan anak secara keji, kasar ataupun merusak hak martabat anak sehingga menghambat pertumbuhan anak. Pada perkara ini, selain anak yang menjadi pelaku atau berhadapan dengan hukum, pembunuhan oleh anak mengakibatkan 5 korban, diantaranya terdapat 3 orang yang masih termasuk anak, dan akibatnya adalah 1 keluarga dan 1 generasi telah terputus akibat tindakan korban. Menimbang bahwa perbuatan anak yang dilakukan pada umur yang mendekati 18 tahun, kurang selama 3 minggu, membuat anak tetap diperiksa dengan diri dengan sistem peradilan pidana anak. Perhatikan uraian dan fakta persidangan dan tertuang dalam unsur bagaimana anak telah melakukan pembunuhan terhadap 1 keluarga atas landasan dendam karena atas perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap ibu anak, sehingga anak dapat melakukan perbuatan yang di luar batas yang dapat dilakukan oleh seorang anak. Yang pertama, melakukan perencanaan dengan menguasai setar dan parang berupa para korban dengan mematikan lampu dan masuk yang pada dasarnya agar lebih mudah dapat melakukan pembunuhan. Kemudian 1 korban bapak yang tidak diduga oleh anak sehingga anak menunggu hingga korban bapak ditimpa sehingga terjatuh dan tidak berdaya, kemudian masuk ke dalam kamar korban ibu dan menimpas yang seharusnya target utama anak dan terhadap 2 bayi yang berada di samping ibu dengan tega anak menimpas menggunakan parang yang sama kepada anak tersebut sehingga menyebabkan luka sesuai visometer tertum, dan tidak berhenti di situ, anak pergi ke kamar sebelah tempat anak korban disnas dan tertidur dan menimpasnya juga karena belum yakin
Anak kemudian memastikan kematian para korban dengan menusuk leher dan menimpas lagi para korban sebanyak 3 kali pada setiap korban secara bergantian. Dan setelah itu semua dilakukan, anak tidak berhenti, namun membuka pakaian korban ibu dan menyetujui jenazah, namun tidak sampai keluarnya cairan sperma. Dan anak pergi ke jasad anak korban Rizal dan melakukan hal yang sama sehingga sampai keluarnya cairan sperma anak. Tidak berhenti di situ, anak membersihkan baju dan parang yang digunakan dan kemudian mengarang cerita kepada kakaknya sendiri dan ketua RT sehingga ramai dengan tujuan untuk mengaburkan bahwa anak adalah pelaku. Menimbang bahwa pada dasarnya pembunuhan dan pemerkosaan adalah tindak pidana biasa dalam hukum yang diatur dan diancam dengan pidana yang sepantasnya dan layak diberikan kepada pelaku tindak pidana. Bagaimana hakim akan memberikan putusan dengan dasar telah terpenuhi. 2 jam. Majelis Hakim telah memutus lebih dari tuntutan. Tuntutannya 10 tahun dan pembinaan di LPKS 1 tahun. Majelis Hakim memutus 20 tahun penjara. Itu jadi memang melebihi batas standar undang-undang. Dan itu Majelis Hakim sudah mempertimbangkan segala sesuatu di putusan, termasuk harapan-harapan dari keluarga korban, termasuk juga mungkin pandangan dari anak dan orang tua anak. Atas putusan tersebut, masing-masing pihak, khususnya jaksa maupun penasihat hukum atau anak punya hak untuk mengajukan upaya hukum kalau menerima atau menolak dan mengajukan banding dan pikir 7 hari, atau bisa juga minta gerasi, tapi gerasi nanti 7 hari dulu setelah BHT, setelah jenazah terdakwa terpidana baru nanti gerasi ke presiden. Tapi itu kan hak narapidana ya, itu jarang sih, tapi itu jadi hak sebagaimana kita lakukan. Nah, tadi putusannya cukup dibacakan semuanya. Tadi juga beberapa teman-teman media kan ngikutin pertimbangannya, dan ini cukup tadi membuat resah karena dari pihak korban pengen nonton, tapi ada perwakilan dari korban yang ikut untuk sidang. Mungkin itu sementara. Pak, itu kan 20 tahun tuntutannya, artinya lebih dari tuntutan anak putusannya. Itu gimana Pak? Secara normatif memang melebihi batas, tapi lagi-lagi ada asas res judicata pro rere habetur. Hakim dianggap benar dan hakim punya pertimbangan khusus dalam menjatuhkan pidana. Sekalipun ada aturan seperti itu, tapi hakim berhak dan berkewajiban untuk menggali nilai-nilai dan kemudian masyarakat nilai di luar normatif ya. Nah itu kewenangan mutlak hakim. Jadi sekalipun aturan demikian, mungkin teman-teman juga bisa lihat kan, mungkin ada kekecewaan segala, tapi ternyata hakim ada pertimbangan khusus. Nah mungkin tadi sudah dibacakan sebagai pertimbangan. Berarti gitu? 20 tahun itu dianggap sudah paling maksimal Pak ya? Sebetulnya kalau ngikutin ketentuan acara peradilan anak, dalam hal pasal yang didakwa atau diancamnya itu maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup, anak itu dipidananya 10 tahun. Nah, dikatakan maksimal dan tidaknya kalau secara undang-undang sudah melewati kan, tapi ini sudah pertimbangan penuh dari Majelis Hakim dalam memutuskan. Ini cukup berat juga pertimbangan, makanya kemarin penundaannya cukup alot dan Majelis Hakim tidak mau meninggalkan atau ada yang ketinggal gitu keterangan dari siapapun. Makanya ingin betul-betul dihadapkan dengan satu sisi ini ya teman-teman media paham bagaimana posisi kasusnya, satu sisi undang-undang mengatur seperti apa. Tapi saya yakin ini pertimbangan majelis cukup maksimal dan sudah mendengarkan segala sesuatu yang diharapkan oleh para pihak. Bagaimana dengan